kita panggil adik-adik sekolah minggunya. Iya. Dijawabnya yang kencang ya. Iya, 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kembali lagi Di hari ini Minggu 18 April 2021 bersama Kak Dewi Nababan dan Kak Fitri Utasoid. Oke, sekarang Kak kita mau ibadah sekolah minggu. Sebelum ibadah, Kak Kak? Fitri punya 3 pertanyaan. wah banyak juga ya Kak. Pertanyaan pertama. 1. Kak. Udah mandi belum? Udah Oh, Kak. udah, good. Udah wangi. Pertanyaan kedua. Kedua apa Kak? Sudah makan belum? Oh sudah Kak, pasti katanya Kak. Oke. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir, Sudah menyiapkan Alkitab belum? oh masih belum Kak, itu masih Oke. nyari-nyari Alkitab tuh, tungguin dulu Kak. Kita tunggu sebentar. Iya. Ya, kalau semuanya sudah menyiapkan Alkitab, sudah duduk manis, kita akan segera memulai ibadah sekolah minggunya. Iya, betul sekali. Sudah? Oh udah Oke. Kak. Kita mulai ya. Yuk adik-adik, sebelum kita beribadah, kita saat teduh dulu. Ayo sikapnya dipersiapkan Lipat lebih tangan. baik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami boleh beribadah sekolah minggu kembali. Meskipun kami beribadah di rumah, tapi kami tetap merasakan sukacita. Tuhan, bimbing kami supaya kami menjadi anak yang baik, anak yang mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Tadi sudah menyiapkan Alkitab, sudah duduk manis, sudah berdoa. Sekarang kita sudah siap untuk Bernyanyi dong Kak. Oh, kita mau bernyanyi. Sebelum kita bernyanyi semuanya Bangkit berdiri. Yang masih duduk semuanya Iya, semuanya bangkit ikut bangkit berdiri. berdiri. Mengikuti gerakan kita juga ya Kak. Ya, semuanya bersemangat. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ulang sekali lagi. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Lagu kedua ada judulnya Kak. Dengar dia panggil nama saya. Semuanya masih bangkit berdiri ya. Masih semangat dong pastinya. Harus dong. Tepuk tangannya mana adik-adik? Pakai gerakan ya Kak? Oke. One, two, three, yo. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia
tentu saja. Mana senyumnya adik-adik? Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita nyanyikan lagi yuk Kak. Oke. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oke. Nah, tadi kita udah bernyanyi ya, Kak. 3 lagu 3 loh. lagu. Sekarang kita mau baca hukum Taurat, Kak. Ya, sebelum kita membaca hukum Taurat, Kak Novitri sama Kak Dewi minta adik-adik duduk dulu deh. Oh iya, benar, duduk Capek dari dulu. tadi berdiri, Iya, Kak. benar, Kak. Yes. Duduk dulu adik-adik. Mm. Silakan Kak. Oke, minggu ini kita hukum Taurat keberapa ya adik-adik? Keberapa, Kak? Kedua. Hah, kedua? Emang iya adik-adik? Oh enggak, Kak, katanya, Ketiga. Kak. Ketiga, Kak, adik-adik? Enggak juga, Kak. Keempat. Iya, minggu ini yang keempat, Kak, hukum Tauratnya. Oh, oke. Kira-kira ada yang hafal gak ya di antara adik-adik semua? Hukum Taurat keempat bunyinya seperti apa? Kita sama-sama Bacain yuk, Kak. Bukan bacakan, apa namanya? Sebutkan. Sebutkan ya. Iya. Yes. 3, 2, 1, ya. Hukum Taurat keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Oke, pakai maksudnya Kak? Iya, kita baca maksudnya juga ya, Kak. Ya. Ya. Kita baca maksud dari hukum Taurat keempat ya. ya, Kak. 1, 2, 3. Kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Oke. Wah. Kiranya hukum Taurat keempat ini dapat terus diaplikasikan oleh adik-adik di rumah. Kapan saja. Ya, juga, dimanapun Kak. berada ya. Iya, Kak. Oke, yes, kita mau Doa pengakuan dosa. yes. Oke. Yuk adik-adik, karena kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau masih memberkati kami Tuhan hingga pada hari ini dengan dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati kami ya Tuhan dalam setiap kegiatan kami, dalam setiap langkah kami. Ampunilah segala dosa yang kami lakukan ya Tuhan, sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak menerima berkat dan terus mendapat perlindungan dari-Mu.
Ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau ayat bulanan ya, Kak? Ayat bulanan. Bulan April. Ada yang hafal nggak kayak Kak? Kemarin itu ayatnya ayat berapa ya Kak ya? Coba kita tanya adik-adik, pasti pada hafal deh Kak. Masih Kan ada pada yang ingat pinter-pinter tuh Kak. Iya, masih ada yang ingat? Pasti dong. Dari mana adik-adik? Matius. Bukan adik-adik. Coba yang lain. Kejadian. Hah? Kejadian? Nah, bener. Ada yang bilang tuh Kak tadi. Dari Lukas. Lukas berapa ya adik-adik? Lukas 12 ayat 8. Pintar masih pada hafal-hafal. Kita sama-sama mengucapkan ya Lukas 12 ayat 8. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Yes Kak, tadi kita Kak. sudah mendengarkan, sudah membaca ayat bulanan. Betul sekali Kak. Sekarang kita mau masuk firman Tuhan Kak. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dari pendeta. Sebelumnya kita mau bernyanyi bersama. Mengangkat lagu pujian dari Kidung Jemaat 26 dengan berjudul Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita nyanyikan Ayat ayat yang kedua. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Shalom anak-anak kami semua, anak-anak sekolah minggu, apalagi di dalam ibadah minggu kita 18 April 2021. Oleh karena itu mari kita persiapkan hati kita, persiapkan Alkitabnya, duduk yang manis, ya semuanya duduk yang rapi, pakaiannya juga rapi, semuanya mempersiapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dudukkan kepalanya, ya. Kita persiapkan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu firman Tuhan hari ini dari Kolose. Kolose, lihat yang warna merah ya. Pasal 2
yang angkanya yang hitam tebal, ayat 6 sampai ayat 7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 7 ya. Semuanya membaca di dalam hatinya, Amang akan membaca untuk kita semua. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, demikian firman Tuhan. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi tidak boleh bersungut-sungut. Ya, orang Kristen selalu diajarkan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya, bersukacita, bukan bersungut-sungut, bukan mengeluh, bukan mengomel-ngomel, tetapi bersukacita, senang orang-orang Kristen. Karena apa? Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya, kita baru merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus yang disebut dengan Paskah. Ya, minggu-minggu yang lalu kita merayakan itu. Ya, kita bersama-sama bersukacita karena Yesus telah bangkit dari kematian. Anak-anak kami sekolah minggu kita lihat dan kita rasakan bagaimana kita diingatkan oleh Tuhan untuk bersukacita, ya, bersukacita senantiasa. Hidup dalam kasih setia Tuhan, ya. Hidup dalam kasih setia Tuhan. Tidak ada jalan lain sampai kepada surga ataupun kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Di sini dikatakan kita harus berakar di dalam Yesus, ya. Kita harus tinggal di dalam Yesus. Kita harus hidup di dalam Yesus. Kita harus dibangun di dalam Yesus, ya. Coba anak-anak kami lihat atau bayangkan dulu sebuah gelas yang kosong, ya, gelas yang bening yang bisa kita lihat tembus pandang dia. Bagaimana kepenuhan itu, ya? Gelas yang kosong itu jika kita isi dengan air yang bersih atau air bening, maka ya kita isi terus sampai dia penuh. Itulah yang dinamakan penuh. Tetapi ketika kita isi lagi, itulah yang dikatakan tumpah atau berlimpah. Berlimpah karena ukurannya terbatas. Kita isi lagi, maka akan tumpahlah itu atau melimpah dia keluar. Jadi coba bayangkan lagi bagaimana kalau gelas itu diisi kopi, kan? Nah, ada bapak kita mungkin kalau minum kopi ada lagi sisanya di bawah, coba dibuka kerannya, ya, keran air, dibikin gelas itu, di keran air itu dijalankan terus. Awalnya gelas itu akan hitam, karena kopi itu kopi hitam kan, biasa diminum kan. Kalau dibikin susu menjadi kopi susu seperti itu. Coba kalau ada sisa-sisa kopi orang tua kita kan, gelas yang bersih, gelas yang bening itu. Kalau kita isi pertama-tama airnya akan hitam. Ya, tetapi kalau kita isi terus, maka airnya menjadi bersih. Yang hitam itu akan keluar sendiri.
Itulah juga diingatkan oleh Tuhan untuk anak-anak kami. Ya, jangan bosan-bosan untuk melakukan yang baik. Ya, bergaullah dengan orang-orang yang baik, yang takut Tuhan. Bersahabatlah dengan mereka yang takut Tuhan. Kebiasaan yang baik akan rusak karena pergaulan yang buruk. Cintailah segala perbuatan yang baik. Coba di rumah, ada enggak anak-anak kami ini? Kalau handphonenya diambil orang tua, ada enggak marah? Wah, tidak boleh marah. Titah kelima, apa itu? Ya, hormatilah ayah dan ibumu. Kan itu. Harus kita hormati, jangan mengomel, jangan marah, jangan berbuat yang tidak baik, kan gitu. Karena dia marah, diambil handphonenya, suaranya besar, ini dan lain sebagainya, itu sudah melanggar firman Tuhan. Tidak boleh, ya. Tetapi orang tua kan sudah tahu mana yang lebih baik buat anak-anaknya. Dan di sini dikatakan harus di dalam hidup yang bersyukur, ya. Bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan. Bersyukur atas orang tua yang Tuhan berikan. Bersyukur atas saudara-saudaranya, abangnya, mungkin juga kadang abangnya kurang menyenangkan, tetapi bersyukur semuanya, ya, agar tercapai seperti yang Tuhan kehendaki. Bersyukur senantiasa, bukan bersungut-sungut, bukan mengomel-mengomel, bukan marah-marah, tetapi karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, ya, maka kita bersyukur, menurut kepada orang tuanya, dihormati orang tuanya, kakak-kakaknya juga harus dihormati, orang yang lebih tua juga dihormati, ya, setia terus di dalam imannya, tetap memuji Tuhan. Dan sekali Yesus, selamanya tetap Yesus, ya, karena hanya melalui Yesus kita bisa sampai kepada kehidupan yang kekal, kita sampai kepada tempat yang sangat indah, yaitu surga, di mana tidak ada lagi tangis, di mana tidak ada lagi kelaparan, di mana tidak ada lagi kesusahan, tetapi semuanya bersorak-sorai, ya, bersorak-sorai di surga itu. Dan di dunia ini Tuhan ingatkan kepada kita untuk senantiasa hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam kebenaran. Kalau sudah dilarang di dalam firman Tuhan, ya jangan dilanggar, ya. Jangan mencuri, jangan berdusta, jangan membunuh, ya, jangan mengingini akan rumah sesamamu. Kalau sudah dibilang seperti itu, jangan dilanggar. Titah yang pertama, akulah Tuhan Allah, suruh Tuhan kita. Jadi hanya Yesus yang kita sembah. Jangan perbuat bagimu patung. Ya, orang lain begini begitu, itu urusan mereka. Kita hanya menyembah Yesus, ya. Kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran, ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ya. Jangan ingat dan kuduskanlah hari Minggu. Kita hari Sabat di situ, ya. Kita ingat itu firman Tuhan. Kita lakukan senantiasa. Jadi orang tua juga menolong anak-anak kami ini agar melakukan firman Tuhan. Makanya kalau salah orang tua biasa menegur, ya. Mengingatkan, ada salah yang kamu lakukan itu, ya, itu harus dilakukan orang tua demi anak-anak kami, ya. Kalau tidak ingat belajar kan orang tua ingatkan, itu hal yang bagus, ya. Kalau diingatkan harus berterima kasih, bukan malah marah, ya. Sekarang anak-anak kami kan waktunya untuk belajar ini. Belajar agar nilainya bagus, agar pandai, agar nanti tercapai cita-citanya. Selain belajar dengan sungguh-sungguh,
berdoa dengan baik, melakukan firman Tuhan, yaitu hormat kepada orang tua. Kita serahkan semuanya. Semoga Tuhan mengabulkan apa yang sudah dicita-citakan anak-anak kami. Coba dulu, cita-citanya apa? Coba sebut dulu dan didoakan ya. Didoakan juga bersama orang tua ya. Pak, ini cita-cita saya. Ya, mari doakan agar Tuhan kiranya memberkati, mengabulkan permintaan saya, permintaan kita, cita-cita saya bisa tercapai ya. Karena apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan orang yang percaya ya. Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang tetap percaya, yang tetap setia di dalam Tuhan Yesus ya. Sekali Yesus, tetap Yesus ya. Kita ini cinta Yesus. Kita ini menyembah Tuhan kita ya. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita semua ya. Dilakukanlah firman Tuhan, karena Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Oke ya semuanya anak-anak kami. Oleh karena itu kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dudukkan kepalanya, duduk yang manis ya. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan untuk setiap yang baik yang Tuhan telah berikan kepada kami, kepada semua anak-anak sekolah minggu. Tuhanlah yang senantiasa menyertai dan Tuhan yang selalu menolong kami semua. Jika ada anak-anak kami, anak sekolah minggu yang sedang sakit pada saat ini, dalam nama Yesus biarlah itu disembuhkan. Dan jika ada orang tua dari anak-anak kami sekolah minggu yang sakit, jalan kasih karunia Tuhan menyembuhkan mereka. Dan juga Tuhan yang berkati setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu, agar kiranya dapat memberikan yang terbaik kepada anak-anak mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin ya. Salam anak-anak kami, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nah, Kak Novitri, tadi kan kita sudah dengar Amang Pendeta ya, Iya, kita sudah dengar firman khotbah Tuhan. Amang Pendeta. Nah, kiranya apa yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta dapat diaplikasikan dalam Kehidupan adik-adik. dimanapun berada ya Kak. Iya Kak, betul sekali. Oke. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Ya, kita mau menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi. Ya, dari mana Kak? Kidung Jemaat 439 yang berjudul Bila topan keras melanda hidupmu. Disiapkan persembahannya ya adik-adik. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitungan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
anak-anak kami, kita akan menutup ibadah kita. Oleh karena itu kita berdoa, mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita bernyanyi. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kini marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Shalom anak-anak kami sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas madihita sudi. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sudah selesai, Kak? Sudah, Kak. Yeay. Tapi khusus untuk kelas 1 sampai kelas 6 langsung masuk ke Zoom Classroom, Kak. Kita ada kelas Maranatha ya, Kak? Iya, kelas Maranatha. Itu bisa adik-adik lihat ya, udah ada di share sosial media, Instagram, Facebook, itu udah ada semua ya kan adik-adik. Ada juga di WhatsApp grup ya. Iya, benar Kelas sekali. masing-masing. Iya. Lalu yang kedua, Kak, ada pengumuman apa, Kak? Jangan lupa setiap hari Senin sampai hari Sabtu tonton renungan harian yang ada di YouTube Sekolah Minggu. Nah, adik-adik jangan lupa ya setiap hari ditonton renungan hariannya. Pasti itu dong, Kak, adik-adik mah. Bisa ketemu tiur? Iya. Oke, yang terakhir dan yang terpenting jangan lupa patuhi 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, Kak, Mencuci tangan. dan yang ketiga, menjaga jarak. Physical distancing ya guys. Iya, Kak. Jangan lupa minum vitamin dan jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di minggu ibadah. depan. Ya. Happy Sunday, bye. Bye, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Siapa yang sudah siap untuk kreativitas? Iya, tema hari ini seperti sebuah lagu loh. Berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Tentunya di dalam Tuhan ya. Yuk kita buat kreativitas bersama papa dan mama, adik dan kakak. Nah, adik-adik butuh kertas sebesar ini. Boleh kertas warna apa saja. Kakak kebetulan punya warna gold. Kemudian adik butuh spidol, butuh gunting, butuh lem, butuh pita, dan juga butuh kertas origami yang bentuk love-love seperti ini. Ada yang love-love besar, kecil, sama love yang bisa dibuka. Oke? Minta tolong sama papa dan mama.
kita mau membentuk pohon. Caranya gimana? Tangan adik-adik letakkan di sini. Nah, dibuka jari-jarinya seperti ini ya. Nanti lengan kita jadi batang pohonnya. Coba. Jadi batang pohonnya. Ini jadi cabang-cabangnya. Tuh, ya kan? Ini jadi batang pohon lagi. Cabang-cabangnya. Tuh. Jadi kita bisa bertumbuh, berakar dalam Tuhan dengan perbuatan kita juga loh. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah itu, adik-adik siapkan krayon warna hijau. Mau diapain, Kak? Bentuk deh. Tuh. Kita bentuk jadi pohon ya. Kita bentuk jadi pohon, sekreasi adik-adik. Seperti itu. Boleh tambahkan lagi. Dikasih lagi. Setelah ini, adik-adik warnai. Sambil kita bernyanyi yuk. Tahu nggak lagunya yang tadi Keka nyanyiin? Lagunya tentang pohon juga loh. Jadi supaya adik-adik berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Lagunya seperti ini. Biur, 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 benih ditabur. Biur, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja, gitu. Jadi benih yang baik itu nantinya supaya jadi berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Nah adik-adik, setelah semuanya nanti diwarnai, adik-adik boleh tempel ya. Kita gambarkan buah-buah adik-adik seperti love. Nah, jadi buah-buahnya banyak dan manis. Seperti ini. Tuh kan. Ada juga buahnya yang besar. Siapa yang mau buahnya besar dalam Tuhan? Ayo, dibuat. Dan yang terakhir, kita menulis di sini. Yang belum bisa menulis, boleh ya minta bantuan mama dan papanya, kita bikin. Berakar, bertumbuh, berbuah lebat dalam Tuhan. Sini deh, bikin tengah. Nanti dalamnya bikin nama adik-adik. Misalnya Keka jadinya Keka Manik. Nah, seperti ini. Nah, adik-adik, sudah selesai kreativitas kita. Bagus ya? Jadi ini boleh loh dikasih gantungan supaya bisa digantung di hiasan rumah kita, di dinding, ataupun di kamar kita. Dan ini sebagai pengingat supaya adik-adik selalu ingat bahwa aku mau berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam Tuhan. Selamat mencoba, jangan lupa dikirim ke sosial media ya. Bye-bye!